Shalom, perkenalkan nama saya Paulus Wagner Kapitoy. Saat ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah bimbingan konseling, tugas akhir. Saya semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Untuk itu, saya akan menjadi konselor kepada konseli saya yang seorang mahasiswa semester 2 di jurusan hukum. Oke, kita masuk ke dalam videonya. Oke, halo. Bagaimana kabar? Nah, santai Jo. Kak udah bawa kamari supaya mau ada boleh mau bilang dong permasalahan apa yang dulu kan. Jadi bagaimana kabar? Kabar Kak sedikit buruk dan agak stres akhir-akhir ini. Sedikit buruk dan agak stres akhir-akhir ini. Oke. Gitu. Jadi sebelum itu boleh ada mau cerita dulu tuh yang membuat stres dah begitu. Nah, tolong boleh mau tuh bicarakan sama-sama ini gitu dong. Jadi jangan ragu dalam bercerita. Jadi cerita aja yang memang apa adanya, nggak usah mau kayak takut mau cerita aja semua tuh masalah gitu. Oke, silakan. Jadi begini Kak, kita kan baru masuk kuliah semester 2 semester di 2 kan? jurusan hukum. Iya. Kita nggak suka nih jurusan ini. Kita merasa kita tertekan di jurusan ini lah, tersiksa. Nah, yang sebenarnya jurusan kita mau itu jurusan musik. Iya kamu. Kak lumayan mengerti sih. Untuk Kak mengerti di cuma lumayan, tapi memang mengerti itu. Memang memilih jurusan kuliah itu adalah keputusan yang udah bilang penting karena orang boleh melihat tuh sampai masa depan itu tuh ini mencerminkan untuk masa depan itu seperti apa gitu dong. Jadi di sini Kak mau tanya, apa yang membuat adik sendiri ini kayak suka dong masuk jurusan musik ini? Jadi yang pertama itu mungkin kita suka sekali musik. Terus kita suka pernah bikin lagu, apalagi lagu-lagu DJ. Iya. Karena kita merasa itu tapi passion. Karena merasa ini musik ini menyatu dengan tapi kehidupan. Mungkin terasa tapi diri ini layak dong berkarya di bidang musik. Kita lihat so ada berapa lagu yang mungkin backing. Oh iya, ini Kak lumayan mengerti begitu dong. Sebenarnya itu bagus sekali, bukan cuma bagus tapi memang bagus kan begitu. Jadi memiliki passion ini itu adalah hal yang memang bilang luar biasa begitu dong. Lalu di sini Kak mau tanya, kenapa adik sendiri malah masuk jurusan hukum padahal adik sendiri itu dia suka di musik? Itu Kak mau tanya. Jadi Kak, kita masuk di jurusan hukum itu sebenarnya bukan tapi kemauan sendiri, tapi dipaksa tapi orang tua untuk masuk dong. Dan suka ini kita menjadi pengacara. Dan udah bilang jurusan hukum ini lebih menjanjikan di masa depan. Tapi orang nggak mengerti tapi passion di bidang musik. Kita merasa terbebani karena tertekan di jurusan kuliah yang mungkin kita nggak suka. Oke dek. Memang untuk perasaan tertekan karena kuliah tuh itu di jurusan yang memang bukan dalam pilihan itu memang wajar gitu. Namun orang perlu mencari solusi yang terbaik di sini. Gitu. Pertama, coba adik itu boleh ceritakan dong, gitu. Bicara dengan orang tua, tuh jelaskan dengan tenang, tuh dengan jujur betapa pentingnya bahwa itu mengenai passion itu memang di bidang musik. Begitu dong. Kayak memang di bidang musik dan memang betapa tertekannya tuh gitu adik di saat kuliah tuh. Jadi boleh juga dengan adik juga menunjukkan dong adik karya-karya misalnya dari yang pernah adik bikin musik DJ tadi tuh ada bilang gitu, baru boleh berikan dong bukti itu nyata memang bahwa
adik itu memang serius di jurusan musik begitu dah. Jadi jangan hanya adik cuma bilang orang tua, tapi boleh dengan tunjukkan dah gitu ngapain karya tuh dia ngapain portofolio musik seperti apa begitu kalau dari kakak. Jadi mungkin saran dari Kak ini, so pernah kita coba setengah ke orang tua, tapi orang ini tetap bersikeras. Orang bilang kata musik itu tidak menjamin untuk di masa depan. Oh, jadi memang pernah coba Kang Iya. gitu. Jadi di sini dek ngana itu kayak perlu dong menunjukkan tuh pada orang kalau bahwa ngana itu bisa dong menyeimbangkan keduanya itu. Ini tapi solusi lagi. Kalau misalnya dia pernah bilang ke orang tua itu dia tadi tapi solusi ini bilang pada orang kalau ngana itu dong kayak bisa dong mau menyeimbangkan dua-dua itu. Jadi ngana itu bisa dan tetap kuliah di jurusan hukum gitu, tapi jangan sampai mengabaikan ini ngana passion sendiri begitu. Apalagi ngana bilang tadi kan kita lihat berbakat lagi karena sudah dibikin musik DJ itu bisa saja kamar-kamar menjadi terkenal gara-gara musik gitu dong. Gitu. Jadi boleh adik coba cari waktu dong untuk luang untuk tambah dong berkarya bikin musik ketika ada waktu luang waktu senggang dan sementara kuliah bikin karya-karya sendiri begitu. Mungkin bisa bergabung tuh dengan komunitas musik begitu. Kalau PKP kampus di kampus ya kayak PK itu ada komunitas musik gitu dan Kak sempat ikut juga gitu. Nah mungkin ada juga boleh dong bergabung di komunitas itu dia begitu. Jadi kalau ada pelatihan gitu tentang musik juga ikut begitu dong, atau bahkan mencoba dong untuk menghasilkan dong itu dia ada Pedoi sendiri itu lewat karya-karya sendiri. Jadi selama waktu luang itu dia boleh bikin musik tuh ya coba upload tuh di YouTube di online tuh siapa tahu kamari viral gitu dong. Baru kasih tunjuk dong pada orang kalau misalnya adik itu serius dan memang bertanggung jawab di adik passion tersebut begitu dong. Dan bahwa adik ini juga bisa mengelola waktu dan memang berkomitmen dah di dalam adik passion tersebut begitu. Dan tidak perlu membuat kutu segi hati orang tua karena kita mau berhenti kuliah begitu dah. Jadi kita mau masuk hukum, kita suka pokoknya mau masuk musik begitu lah. Jadi nggak perlu bikin sakit hati orang tua, jalani jo untuk perkuliahan tuh begitu. Apalagi ini semester 2 so sekolah doi lagi tuh gitu dong. Mama kasih sekolah doi jadi semester 2 jadi terus jo. Tapi seperti yang Kak bilang tadi, coba ikuti tuh beberapa organisasi musik yang ada di baru kalau ada waktu senggang tuh bikin kayak musik bikin lagu. Nah, apalagi ada udah lihat suka sekali lagu DJ tuh, apalagi kalau Manado sekarang suka sekali tuh DJ begitu. Kau coba upload begitu, coba upload di YouTube atau di TikTok supaya tuh siapa tahu ada penghasilan dari situ tuh. Oke, begitu. Nah. Oke. Ini mungkin kita sudah bahas sedikit pencerahan dari Kak Paul, dari mungkin kita mau coba jalani dulu tapi kuliah, terus masuk dong di komunitas mungkin ada ekstrakurikuler atau apa yang dinama kuliah sekarang itu, pokoknya mau masuk di komunitas musik ini dong supaya tetap tapi perkuliahan jalan terus tapi passion ini tetap berjalan. Iya, nah itu dia. Kalau setahu Kak, kalau misalnya musik itu dia atau organisasi begitu nanti masuk kayak di semester berikut, semester 3 lah. Itu bulan Agustus lah kalau Kak di kampus itu bulan September masuk. Kalau Kak adik itu bulan Agustus kalau nggak salah.
begitu. Dicoba mendaftar yo untuk di organisasi itu dah itu. Jadi ada juga boleh buat manajemen waktu begitu dah, yang memang baik gitu. Jadi prioritaskan itu kuliah gitu, tapi jangan sampai dong membuat itu adik passion itu dia adik lupakan begitu dong, sehingga nggak balance dong itu kuliah dengan adik passion sendiri. Jadi manfaatkan waktu, so luangkan waktu secara efektif itu, sorry ya, secara efektif, baru jangan sampai dong itu merasa terbebani dong dengan keduanya ini tuh begitu dong. Baru apa namanya ini, ingat juga tuh untuk selalu menjaga yang keseimbangan begitu dong antara kuliah dan passion begitu. Baru buatlah apa namanya, jurnal kah begitu, boleh adik boleh bikin jurnal mingguan begitu yang jelas gitu. Dan memang untuk supaya terjalan keduanya, ya patuhi nah jurnal tersebut, jadwal yang adik bikin sendiri gitu. Itu kalau dari kakak untuk Oh ya, mungkin mau coba cara dulu minta ke orang tua, terus nanti coba cari mungkin kontak dari orang-orang kampus yang mungkin tahu tentang organisasi ini, yang membuka dalam kayak komunitas musik. Jadi mungkin itu Kak. oke, silakan sama, Iya. jadi sama-sama gitu gitu dah. Jadi sebenarnya itu jangan ragu supaya di sini jangan ragu dong adik mau hubungi kakak begitu. Kalau misalnya ada masalah untuk kemarin-kemarin, ya cerita aja. Kak siap dan mau kasih solusi itu, kalau ada solusi kak kasih begitu dong. Jadi kalau misalnya ada butuh bantuan tuh gitu dong, bilang kakak begitu. Jadi ingat dong begitu bahwa apa namanya ini, dia semua masalah itu dia punya jalan keluar gitu dong gitu. Tetap semangat toh gitu. Jadi percaya, jangan cuma percaya di mulut saja, tapi orang percaya juga pada diri sendiri gitu. Sudah. Siap Kak. Jadi bagaimana, sudah? Sudah. Oke, sudah kan, terima kasih. Jam betul sudah, apa kan solusi? Sudah. Oke, terima kasih.